Sangat tidak masuk akal seseorang yang baru 2 tahun, hampir 3 tahun menjadi wali kota langsung melompat tinggi menjadi calon wakil presiden. Ini hanya terjadi di Indonesia karena yang bersangkutan anak seorang presiden. Tidak ada masalah. Beberapa orang termasuk tokoh-tokoh PSI di Jawa Tengah mendorong Kaisang Pangarep untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Apakah ini mengagetkan? Tidak. Kekuasaan adalah candu yang kadang-kadang memabukkan, kadang-kadang melupakan jati diri kita ini siapa. Apakah kita lupa dengan Orde Baru? Pak Harto begitu kecanduan kekuasaan sampai 32 tahun dan akhirnya jatuhnya pun tidak nyaman. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dengan Opini Rudi, edisi hari Rabu 25 Oktober 2023. Sahabat Indonesia, kemarin hari Selasa 24 Oktober 2023, PSI menetapkan dukungan pada Pilpres 2024 untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI, adiknya Gibran, yaitu Kaisang Pangarep. Apakah ini mengagetkan? Tidak. Ini sudah kita duga dari awal. Pada saat hanya dengan hitungan 2 hari, Kaisang langsung menjadi Ketua Umum PSI, kita sudah tahu semua ini by design. Kaisang di PSI, kemudian ada usaha uji materi di MK dan akhirnya dikabulkan oleh sang paman. Ini semua by design dan kita sudah tahu tidak ada masalah, tidak ada yang mengagetkan. Justru kalau PSI mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud seperti awal PSI tahun 2022 yang merupakan partai pertama mendukung Ganjar, malah aneh menurut saya. Jadi pada saat PSI sudah tunduk di bawah ketiak Presiden Jokowi, ya wajar. Pasti akan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sahabat Indonesia, dinasti Jokowi ini sudah tidak bisa dibantah. Ini sudah terjadi. Meskipun dalam demokrasi tidak dikenal dengan namanya politik dinasti, kenyataannya terjadi di Indonesia. Dengan segala argumen apapun ini terjadi. Sangat tidak masuk akal seseorang yang baru 2 tahun, hampir 3 tahun menjadi wali kota langsung melompat tinggi menjadi calon wakil presiden. Ini hanya terjadi di Indonesia karena yang bersangkutan anak seorang presiden. Tidak ada masalah. Ini sudah terjadi dan ini sudah by design dari awal. Kemudian yang terakhir yang saya baca dari beberapa media, beberapa orang termasuk tokoh-tokoh PSI di Jawa Tengah mendorong Kaisang Pangarep untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Apakah ini mengagetkan? Tidak. Ini sudah pasti akan ke arah sana meskipun belum tentu itu benar. Ini masih ada dorongan-dorongan dari kelompok-kelompok tertentu dan akan semakin menyempurnakan bangunan dinasti dari Jokowi kalau itu terjadi. Tapi saya berpikir begini, apakah ya mungkin Pak Jokowi seluar biasa itu membangun dinasti dengan semua mengabaikan etika, fatsun politik, kemudian persepsi masyarakat diabaikan? Apakah ya seperti itu? Kalau itu terjadi ya, kalau bahasa Jawa ya ngono-ngono ning aja ngono.
begitu-begitu, tapi jangan begitu juga lah, jangan terlalu berlebihan. Tapi inilah realita, karena ada beberapa kelompok masyarakat itu numpang kendaraan dinasti Jokowi yang sudah disiapkan melaju, dan para penumpang ini ingin mengikuti jejak atau numpang di kendaraan dinasti politik Jokowi untuk mendapatkan kemuliaan. Itu sesuatu yang sangat tidak aneh gitu. Kelompok-kelompok pendukung Pak Jokowi juga sudah nempel ke arah sana, mengikuti semua arahan Pak Jokowi. Jadi bagi saya ini sesuatu yang tidak mengagetkan. Meskipun berita Kaisang didorong menjadi gubernur Jawa Tengah ini masih rumors, bagi saya inilah ciri khas sebagian masyarakat kita. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang perlu kita diskusikan. Kadang-kadang mungkin saya juga berpikir, jangan-jangan nanti Jan Etes, cucu tertua dari Presiden Jokowi, dicalonkan untuk menjadi wali kota Solo. Siapa tahu. Ini hanya bercandaan, tapi menurut saya inilah suara asli dari masyarakat bawah yang mungkin tidak didengar oleh Presiden Jokowi. Betapa masyarakat ini sangat peduli dengan loyalitas, etika, kesetiaan, dan tata krama politik itu diperhatikan betul oleh masyarakat Indonesia. Jadi elit-elit di tingkat atas boleh berdansa ke sana kemari dengan musik apapun, tapi masyarakat mempunyai kedaulatan untuk membangun persepsi. Jadi mungkin Pak Jokowi kurang mendengarkan dengan betul suara diri masyarakat seperti apa, tapi yang terjadi adalah yang itu seperti itu. Sebagai contoh, baliho besar di Labuan Bajo, Prabowo Gibran, kemudian diedit diganti dengan Prabowo Jan Etes. Itu bentuk sarkas yang dilakukan oleh masyarakat dengan bercanda, tapi itulah kekecewaan masyarakat terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan keluarga. Ini sebetulnya masuk dalam rangka nepotisme, kolusi, ini sudah jelas. Dan ujungnya nanti korupsi, itu sudah jelas. Jadi di sisi ini saya bisa mengerti kalau ada beberapa kelompok melaporkan Pak Jokowi, Ketua MK, Gibran ke KPK karena dianggap melakukan kolusi dan nepotisme. Bukankah dalam TAP MPR pada saat awal reformasi itu adalah ada ketetapan MPR yang mewajibkan kita untuk membersihkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi virus bangsa ini bukan hanya di korupsi semata, tapi juga kolusi dan nepotisme. Itu menurut saya yang terjadi. Nah, kembali pada rumors Kaisang menjadi gubernur, meskipun ini hanya rumors kecil dari beberapa kelompok, ini menggambarkan betapa pragmatismenya sekelompok masyarakat yang ikut nebeng dalam gerbong politik dinasti. Ini selalu terjadi. Akhirnya berpulang pada nurani dari seorang Presiden Jokowi, apakah membiarkan dinasti politik itu terus merajalela dan mengabaikan suara-suara di akar rumput yang sebenarnya. Mungkin masyarakat akan dimanjakan dalam beberapa bulan terakhir, diberikan bantuan sosial dalam rangka perlindungan sosial, mungkin dengan kemasan mengatasi dampak El Nino yang kemarin, meskipun El Nino sudah lewat gitu ya, tapi itu kan diberikan bansos, banyak hal. Tapi meskipun masyarakat diberikan kelimpahan, tapi masyarakat
bisa menilai dengan jelas. Ini ada intens nggak? Ada kepentingan nggak? Ada interest nggak terhadap bantuan-bantuan itu? Masyarakat bisa mencerna dengan baik. Masyarakat bisa memotret semua peristiwa meskipun dalam diam, meskipun dalam bercandaan. Ada banyak bercandaan masyarakat yang sangat menggelikan sebetulnya, tapi ini harus dimaknai sebagai bentuk protes secara halus masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu yang sedang membangun dinasti politik. Kekuasaan adalah candu yang kadang-kadang memabukkan, kadang-kadang melupakan jati diri kita ini siapa. Apakah kita lupa dengan Orde Baru? Pak Harto begitu kecanduan kekuasaan sampai 32 tahun dan akhirnya jatuhnya pun tidak nyaman. Dipaksa mundur oleh masyarakat. Mudah-mudahan hal ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Tapi perlu saya ingatkan bahwa semabuk-mabuknya kita terhadap kekuasaan, seharusnya tetap eling dan waspodo, ingat dan waspada bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Gusti Allah mboten sare. Ini yang harus diingatkan. Jadi kalau kita menyikapi isu, rumors, ada dorongan kelompok tertentu untuk Kaisang menjadi gubernur Jawa Tengah atau menjadi apapun, ya kita senyum-senyum sajalah. Kita lihat saja nanti, apakah ini rumors, apakah ini kenyataan. Kalau ini dikonfirmasi kepada keluarga Pak Jokowi, pasti mereka menolak. Tapi kita sudah punya rekam jejak bahwa sering sekali mereka menolak, mengabaikan seolah-olah ini berita ini rumors, kenyataannya benar adanya di kemudian hari. Jadi plin-plan, mencela-mencele itu rekam jejak yang dipotret oleh masyarakat. Apakah ini akan terjadi hal yang sama? Saya tidak tahu. Kita lihat saja dan mungkin saja akan ada candaan-candaan baru di masyarakat. Jan Etes akan jadi apa? Kahiyang akan jadi apa? Ibu Iriana akan jadi apa? Itu akan terus menjadi bahan baku bagi masyarakat untuk protes secara diam-diam, untuk protes secara bercandaan. Dan inilah sebetulnya esensi dari kegundahan masyarakat, bahwa masyarakat menolak semua aktivitas atau aksi apapun untuk membangun kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Sahabat Indonesia, saya tahu berita Kaisang didorong menjadi gubernur itu masih rumors, masih isu yang kecil gitu. Tapi kalau kita mengacu pada rekam jejak terdahulu bahwa Gibran akan dicalonkan jadi pendampingnya Pak Prabowo, ditolak mentah-mentah oleh Pak Jokowi, Gibran sendiri, Kaisang, tapi ternyata benar adanya. Jangan-jangan rumor ini bisa menjadi kenyataan. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Yang jelas rakyat Indonesia harus berdaulat. Berdaulat untuk memotret peristiwa, berdaulat untuk membangun persepsi, berdaulat untuk menentukan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Pemimpin yang lahir dari rakyat, bukan pemimpin yang didorong oleh kekuasaan dengan cara-cara yang tidak elok. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Gambari.